Perkenalkan, gue Cokro Wijoyo. Gue adalah seorang entrepreneur. Gue adalah seorang pengusaha di bidang tanaman hias. Dan sekarang gue masih sekolah di kelas 2 SMA. Umur gue 17 tahun dan gue lahir tahun 2007. Ya, itu sedikit perkenalan dari gue. Di channel ini, gue mau kasih journey atau dokumenter dari kisah gue. Gue mau taruh kisah gue di sini, di channel ini. Mungkin channel ini akan bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi entah kapan aku akan berhenti. Aku nggak tahu itu kapan akan berhenti. Tapi aku beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan, aku bakalan dokumentariin perjalananku sebagai seorang pengusaha di usia muda. Sebelum masuk ke video-video berikutnya, aku mau putar balik ke belakang. Gimana sih perjalanan awalku, gimana sih masa-masa kecilku dan lain-lain. Mulai dulu dari sekolah dasar. Waktu dulu aku sekolah dasar, waktu aku dulu SD. Waktu dulu SD, aku tuh suka banget yang namanya berdagang. Aku berdagang itu dari kelas 3 SD. 3 SD, aku inget banget dari kelas 3 SD aku udah berdagang. Aku lupa sih kalau kelas 3 itu berdagang apa ya. Cuman seingatku kelas 3 itu aku udah berdagang, berjualan lah. Aku inget kelas 4 itu aku berjualan tech deck atau fingerboard, kan? Fingerboard itu aku berjualan, aku beli di Bukalapak, aku jual lagi di sekolah. Dan aku inget banget itu belinya di harga 16.000 sampai 19.000. Itu tergantung tokonya, karena kan biasanya tokonya ada yang habis gitu. Jadi antara segitu 16 sampai 19.000 itu aku jual sekitaran 37.000. Karena di angka 37.000 di zaman itu di kelas 4 SD, bagi anak kelas 4 SD itu harganya mahal kan ya. Di tahun segitu juga, itu sekitar 8 tahun yang lalu, harganya mahal juga. Jadi ya gimana caraku mengatasinya? Caraku adalah menghutangi mereka. Aku kasih barangnya dulu, itu seharga mereka suruh bayar dulu itu 5.000, berapa terserah mereka. Terus sisanya itu mereka cicil. Jadi aku bawa buku catatan. Terus aku catatin si A ini udah bayar atau belum, si B ini udah bayar atau belum, si C udah bayar atau belum. Aku tagih ke kelas-kelasnya mereka. Gitu terus setiap harinya. Itu berjalan beberapa hari dan ya ada beberapa yang tiba-tiba pindah sekolah gitu. Jadi mereka nggak bayar. Ada juga yang emang nggak bayar karena aku entah kenapa aku nggak nagih ya. Jadi ya udahlah, itu udah masa dulu. Itu sekarang dapat sekitaran 400 ribuan itu income-nya ya. Aku inget 400 ribu ya. Setelah itu aku itu ada bisnis banyak. Aku ada bisnis, bukan bisnis ya, berdagang ya. Berdagang aku ada lampion. Aku waktu Ramadan itu aku berjualan lampion. Karena gini, aku ceritain lengkap aja ya. Dulu aku berjualan lampion itu waktu Ramadan itu aku naik angkot dari rumahku ke namanya daerah itu Karangploso. Kalau kalian tahu, Karangploso itu di Kabupaten Malang. Dan aku naik angkot sama temanku itu bayar 2.000 kalau nggak salah ya, 2.000 ke tempat toko mainan itu. Dan aku beli beli lampion buat aku jual lagi di malam takbir. Aku jual karena di desaku itu tidak boleh menggunakan obor ya, khususnya di masjid dekat rumahku itu tidak boleh menggunakan obor. Jadi ya aku manfaatin itu buat berjualan ya, aku jual lampion. Aku juga pernah kelas 5 SD, aku ingat banget, aku peternak kelinci, bukan ternak sih, melihara kelinci. Aku besarin terus aku jual lagi. Itu aku dapat 900 ribu, itu aku jual lagi di Facebook. Orangnya itu nggak tahu kalau yang berjualan itu anak SD. Jadi yang beli kan bapak-bapak gitu kan, mereka nggak tahu kalau jualannya anak SD. Mereka datang ke rumah, telepon aku. Waktu di telepon itu aku kayak nggak aku angkat gitu, terus angkat gak ya, terus karena grogi banget jadi ya aku paksain buat angkat. Dan akhirnya orang datang dan beli seharga 900 ribuan lah, 950 ribu kalau nggak salah, aku lupa. Terus itu diborong semua sekadang-kadangnya, jadi aku udah nggak punya apa-apa waktu itu. Terus akhirnya aku SD, aku itu masuk ke pesantren. Kenapa? Cita-cita gue itu sebenarnya bukan jadi seorang pengusaha sebenarnya dulu ya. Aku pingin jadi seorang ulama. Cita-citaku dari kecil itu dari ulama. Terus ngapain berdagang dan lain-lain? Berdagang, aku suka berdagang. Bukan berarti aku punya cita-cita jadi seorang pengusaha. Ya, aku nggak punya sama sekali dulu cita-cita jadi seorang pengusaha.
Tapi karena di pondok di pesantren itu aku bolak-balik dari rumah ke pesantren itu terus seperti itu. Kenapa? Karena aku sakit, fisikku itu nggak kuat. Jadi ya akhirnya setelah beberapa tahun aku mutusin buat keluar dari pesantren karena fisikku nggak kuat. Tapi sebelum itu aku mikir, kalau nggak jadi ulama aku jadi apa gitu. Akhirnya aku mutusin buat jadi seorang pengusaha atau ya orang yang kaya. Karena kalau kita jadi seorang pengusaha, kita bisa buka lapangan pekerjaan, otomatis bisa sama-sama bermanfaat lah dengan seorang ulama ya. Terus aku juga bisa bikin masjid ya, buat masjid. Aku juga bisa bikin pesantren. Aku juga bisa bikin sekolah ya kalau aku punya uang gitu. Itu kenapa aku mutusin buat jadi seorang pengusaha dan aku lagi berusaha banget untuk bisa mencapai semua impian-impianku itu. Setelah itu aku coba-coba banyak bisnis, ada brand baju, ada brand sepatu. Aku juga jujur aku bikin sepatu, aku desain sendiri gimana caranya, karena kan dulu suka main skateboard kan. Jadi aku bikin sepatu khusus buat skateboard, full sweat ya, tahu kalian sweat itu bener-bener kuat banget, terus aku testing itu bener enak dan kuat. Tapi ya karena kayaknya ini not my place, jadi ya aku nggak lanjutin. Mungkin kalian udah tahu ya ceritanya, nggak aku lanjutin. Dan ya akhirnya aku temu satu industri, yaitu tanaman hias. Industri ini sebenarnya kenapa aku bisa temuin, karena aku itu udah main duluan di industri ini. Dulu waktu aku lihat bisnis ayahku ini, itu kayak bisnisnya itu berantakan banget. Nggak ada yang namanya pembukuan, nggak ada yang namanya dan lain-lain, nggak ada lah. Pokoknya sekedar gimana caranya kita tanam tanaman, terus tumbuh, terus kita jual lagi, terus kita perbaiki, udah gitu aja. Nggak ada kayak sistem dan lain-lain. Dan omsetnya itu cuma belasan juta. Tapi setelah aku lihat, oke, ini kayaknya peluang deh buat aku masuk. Yaudah, aku masuk dan akhirnya aku inisiatif buat bikin berjualan di marketplace, di Shopee salah satunya. Akhirnya aku berjualan di sana. Awalnya nggak ada yang beli, cuma ada 1-2 per hari itu karena aku nggak produknya aja. Terus lama-lama aku coba live. Awal naiknya bisnisku, aku coba live dan akhirnya live-nya itu di hari pertama nggak ada yang nonton, benar-benar nggak ada yang nonton. Hari kedua itu nggak ada, hari ketiga ini baru ada belasan orang yang nonton dan closing rate-nya itu cukup besar. Aku dapat sekitaran 1 jutaan lebih deh kayaknya, 1 jutaan. Dan wah, oke, kayaknya ini udah waktunya. Dan aku gas di live itu sampai sekarang. Aku punya karyawan dan lain-lain untuk live saja. Di tengah-tengah perjalanan di 2 tahun ini ya, tahun 2024, mungkin kalian yang nonton video ini udah tahun 2025 ya. Banyak sekali pelajaran yang aku dapatin di tahun ini karena aku terjun ke dunia kripto. Ya, aku terjun ke dunia kripto dan karena keserakahanku, aku kehilangan banyak uang di industri ini. Mungkin ini pelajaran yang sangat penting bagi kalian juga. Mungkin jangan sampai jadi orang yang sangat serakah. Kalian harus tahu cara exitnya, kalian harus tahu cara kapan harus masuknya dan kapan harus exitnya. Kalau kalian invest di kripto ya, atau trading di kripto, kalian harus tahu cara itu. Karena kalau nggak tahu ya, uang kalian bakalan habis. Apalagi kalau serakah gini. Di kripto itu, untuk aku bukan ngajarin, ini sharing aja ya. Kripto itu ketakutanku itu ketika semua orang itu lagi euforia, maunya cuan. Dan cuannya itu cukup lama gitu, beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, ini bisa naik lagi, ini banana apa gitu. Ternyata dihantam. Exchange juga butuh duit juga kan. Jadi mereka ambil liquidity kalian semua yang greedy, dan ya uang kalian bisa habis kalau kalian nggak ada money managementnya. Jadi kalau saranku itu ya, bisnis aja dulu, cari income yang bagus, cari income yang bagus, yang bisa menghidupi kalian dulu, baru nanti kalian boleh investasi. Kalau aku sih gitu. Kalau aku sekarang nggak ada investasian, jujur mungkin ya cuma Bitcoin, Ethereum, cuman ya aku sering cash out juga. Aku masukin nggak cash out karena banyak sekali kebutuhan di bisnisku dan aku selalu prioritasi bisnisku. Aku nggak peduli investasi ini, aku masukin, kalau naik ya udah, kalau turun ya udah aku cash out lagi, aku masukin bisnisku karena aku mikirnya ya long term gitu. Itu tadi ceritaku, mungkin segitu aja. Mungkin nanti next time aku bakal cerita lebih banyak lagi tentang ceritaku. Sebenarnya masih banyak sekali cerita atau kisahku yang mungkin
aku perlu cerita di sini apa mungkin kisah bisnis saja atau kisah yang lain. Ayo kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin 1% setiap harinya is okay. Be the best of yourself.